Gunung Gede, Mei 2026. Perjalanan ini dimulai dari rumah jam 12 malam menuju basecamp Gunung Gede via Putri. Kita tidur, makan, lalu jam 5 pagi kita mulai untuk mendaki. Pendakian kali ini kita benar-benar nggak pakai ojek sama sekali. Baru beberapa langkah rasanya gitu deh. Kita baru 5 menit. Gak lama dari perjalanan, kita udah dapetin suasana langit yang benar-benar indah banget. Gak lama setelah itu, matahari mulai terbit. Dan sunrise pertama di perjalanan tadi jadi penyemangat sebelum masuk trek yang sesungguhnya. Aduh, kita video dong dari belakang datang nggak? Pagi. Kicau. Hai. Kita lagi. Kan katanya. Jadi kita start tadi jam 5 ya. Ya. Termasuknya sih telat banget ya. Si Dinda mau naiknya jam 3. Iya. Sedangkan kita maunya tidur dulu. Banget. Nggak tahu kenapa. Ini pengalaman pertama aku mendaki Gunung Gede, jadi sama sekali nggak punya bayangan treknya bakal kayak gimana. Karena memang aku nggak pernah ngelihat trek-trek di TikTok sebelum aku nanjak ke sebuah gunung. Supaya aku nggak tertanam konsep standar mereka sih. Aku pengen ngelihat dari standarku sendiri. Dari masih gelap sampai terang, ternyata kita baru sampai di pintu rimbanya, bukan di pos 1 ya. Jujur ketawa adalah cara aku merilis semua capek dan pikiran-pikiran yang gak jelas supaya have fun sepanjang jalan. Capek banget. Aku capek ketawa guys. Menurut aku, trek Gunung Gede benar-benar isinya tanjakan semua sih. Akar-akar. Dan jarang banget dikasih landai. Suasananya enak banget sih. Sejuk, adem, teduh banget. Karena sepanjang jalan ini pohon-pohonannya tinggi dan rimbun banget. Sampai langit pun hampir gak kelihatan. Pacarnya bukan? Oh, bukan. Kita berteman. Nggak ada setan di antara kita ya. Iya dong, aman bang. Apa ini? Bos suruh nyanyi tuh. Aku berteman menatap dalam dirinya, begitu yakin cinta. Ini habis kita guys. Ketemu kakak-kakak yang energetik itu sering banget sampai dia tahu nama aku. Ternyata bener ya, Gunung Gede itu macet banget saking banyaknya orang. Tenaga aku masih full banget dari pagi sampai siang. Jadi aku masih semangat banget buat dokumentasi. Kita udah mau sampai pos 2. Di pos 2 kita udah malas foto karena rame juga sih.
Ini adalah perjalanan yang paling lama menurut aku. Dari pos 2 menuju pos 3. Wen udah di pos 2 menuju ke pos 3, tapi gak nyampe-nyampe. Udah jauh banget, nanya ke orang pos 3 masih jauh apa enggak? Lumayan jauh. Good answer. Akhirnya sampai di pos 3. Ini perjalanan yang paling panjang sih. Parah. Ternyata keadaan di pos 3 bener-bener rame, full, bahkan ada yang udah bikin tenda. Di sana kita juga gelar tikar dan istirahat dulu, makan, ke toilet karena ada toilet. Selain ketawa, aku juga sering banget megangin pohon kayak gini. Karena bener-bener dingin banget. Sejuk banget, bikin tenang, seolah dia transfer energi ke aku. Kita masih perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Yang kita kira sebentar ternyata ada yang bilang 2 jam. Lama banget. Di sini aku nungguin 2 teman aku sambil makan dan ngobrol-ngobrol sama orang di sebelah. Ini adalah dokumentasi terakhir sebelum kita benar-benar struggle. Tenaga habis, pundak pun mati rasa karena carrier dan fokusnya cuma satu, tetap jalan. Perjalanan selanjutnya dibumbui oleh hujan di pos 5. Dilanjutin jalan dalam posisi dingin dan udah gelap, bener-bener serem karena gak selalu ketemu orang. Gimana sih emang arahnya? Dan meraba-raba jalan yang gak kelihatan karena kabut. Ini pengalaman ngecamp kedua, tapi ternyata evaluasi kemarin masih banyak yang sama-sama aja ya. Karena ujung-ujungnya minyak goreng gak kebawa, air sisa sedikit, cuma direbus. Terus satu aku makin buat bikin bubur. Terus kita juga gak punya makanan lain. Kalian cemilan dan makanan-makanan instan yang belum matang. Jadi kita nggak tahu malam ini mau makan apa. Gitu lah, sekarang lagi badai lagi di depan. Good luck with that. Kesan pertama sampai di Sorken adalah mencekam. Suasananya yang dingin, kabut tebal, angin kencang. Sampai waktu pagi-pagi kita beli air, kita sempat nyasar karena nggak tahu arah, ketutup kabut. Akhirnya kabutnya pergi dan kita dapat cerah di sini. Sila banget. Kemungkinan kita jam 9 atau jam 10 udah turun ke bawah. Tapi hari ini kita nggak summit karena melihat situasi dan kondisi kayaknya kita belum mampu deh. Akhirnya di sini aja udah cukup indah, nggak perlu ke puncak. Akhirnya sampai juga di tujuan. Yap, walaupun bukan sampai puncak, rasanya tetap sampai di tujuan. Dan inilah Surya Kencana, hamparan Edelweiss yang bermekaran, mata air yang jernih, matahari yang terasa lebih dekat, serta langit biru cerah yang menyilaukan. Ditambah tenda warna-warni yang berdiri di tengah lembah. Suasana dan keindahannya benar-benar membuat semua rasa lelah seolah terbayar. Pendakian bukan hanya soal mencapai puncak, tetapi tentang setiap langkah dan perjuangan, juga kenangan yang tercipta di sepanjang perjalanan. Mungkin suatu hari, aku akan kembali menuntaskan langkah. Melanjutkan pengalaman, cerita dan kenangan indah yang akan selalu bisa diceritakan.